Yes, oke. Eh, Judulnya adalah kalian ngapain pada waktu hari Minggu. Jadi ini yang pola yang harus coba kita urai ya. Pada hari Minggu itu adalah hari mengistirahatkan badan, hari untuk kita mencoba melihat situasi, hari di mana kita mengevaluasi perjalanan, hari di mana kita refreshing. Jadi saya mau Mbak Eva Teresa selamat malam. Nah, jadi lagi nonton bola masih di bar TST ya. Tontonannya bola ya wis apa wis senenge piye silahkan Mbak Kim Light. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, kadang kita itu tidak menyadari, kadang kita itu juga merasa bahwa hari libur itu benar-benar hari di mana kita itu meluangkan waktu kita itu untuk refresh ya. Nah, refreshnya itu dalam bentuk apa? Ada yang hari Minggu kita isi jualan, ada yang hari Minggu diisi dengan jualan. Pokoknya hari Minggu itu saatnya delivery, saatnya panen. Hari Minggu itu saatnya panen. Hari Minggu saatnya meraup pundi-pundi rupiah. Pundi-pundi rupiah. Pundi-pundi Hongkong dolar itu ada di hari Minggu. Ada juga hari Minggu refresh. Justru hari Minggu digunakan untuk mengeluarkan uang. Jadi ada yang dua tipe, ada yang mencari pundi-pundi dolar, menambah pundi-pundi dolar, dan kemudian ada juga yang menghabiskan pundi-pundi dolar. Nah, biasanya teman-teman yang menghabiskan pundi-pundi dolarnya di hari Minggu itu biasanya masih di awal-awal. Masih di awal-awal datang ke Hong Kong. Itu lagi seneng-senengnya, lagi kepo-keponya sama Hong Kong. Lagi apa curious, lagi apa namanya? Apa sih Hong Kong itu bagaimana? Mana aja tempat, mana aja makanan. Wes, ada ada konten kreator ini. Mbak Jeng Lili, wes luar biasa. Mbak Maria, Mbak Eva Teresa pada hari Minggu les renang. Oh, bagus. Selamat malam. Sabtu malam Minggu dapur saya tutup, Mas. Masak, mantap. Mas ora masak, mantap. Hari Minggu jalan-jalan sambil lihat-lihat Pak D. Oke, Mbak Fitri Watos lagi nonton bola. Oke, Mbak Fitri Watos hadir. Terima kasih. Jadi hari Minggu itu ada yang mengumpulkan dolar, ada yang menghabiskan dolar, ada yang bersenang-senang, ada yang wis pokoknya happy-happy di hari Minggu. Nah, saya tidak akan menganggap yang mana yang benar, mana yang salah. Enggak, saya tidak menganggap itu. Itu hak kalian di hari Minggu. Malam nonton bosku sehat selalu, nggih. Terima kasih. Jadi, satu kali hari Minggu benar-benar kita pikirkan. Halo Mas, hadir terus. Terima kasih. Nah, apa gurung oleh parteman, Mbak, kok hadir terus? Nek wis enek parteman zaman biyen gak tahu hadir, sekarang hadir terus. Wah, ada Mbak Andaru Lintang ini tumben sekali nongol-nongol ya. Mbak Andaru Lintang sudah kondisi sudah sangat bisa dikuasai. Salam komunitas YouTuber Hong Kong. Wah, terima kasih. Ya ini bajunya selalu di sini. Ini baju dari zaman dahulu sampai wis molor-molor, sabunan wis meletek-meletek tapi nggak tahu saya tetap pakai. Kalau bisa saya pakai baju itu gambarnya semuanya sama. Semua benar Mas Andro karena kesenangan orang beda-beda. Ya, kesenangan beda-beda. Tapi kesenangan mana? Ya kan, Mas Andro Jabrik pengen balik Hongkong, Mbak Naviku, saya Wiku. Oke, gas. Kalau balik ke Hongkong nggak nyari PT, Mbak. Kalau balik ke Hongkong nyari majikan. Kirim biodata sama bujuku. PT mana aja. Kalau sudah ada majikan baru ngegas. Sama ini nonton kontenku kok dari dulu nggak paham bagaimana proses Mbak Naviku Saviku. Proses tak bahas sebentar ya, sebelum bahas hari libur, tak bahas sebentar ya, karena ada yang bertanya. Proses itu ya, sekarang buat sekarang ini teman-teman, untuk yang ex Hong Kong, Taiwan,
Singapura yang memang bahasanya bisa digunakan. Bajuku tinggal satu, bos. Oke, ada Mbak Ike. Jadi proses sekarang itu buat teman-teman semuanya. Yang terpenting itu cari majikan dulu. Jangan cari PT. Ini saya ya. Wis terserah. Di PT ngamuk apa ya wis terserah. Yang penting cari majikan dulu. Di mana tempatnya majikan? Di agent. Oh, ada CEO. Rambu Anarki. Ya, selamat malam ya. Jadi kalau kalian itu sudah dapat majikan, di PT mana aja kalian masuk, pasti diterima, pasti bahagia PT-nya. Nggak usah ribet. Nah, ini kalian tak belajarin ya. Ya, sekarang polanya sudah nggak kayak dulu. Ya terserah Mbak Mbak Nafiku Safiku. Yang penting kan sampean sudah pulang. Nah, ini ada Mbak Diana lagi. Betul Bang. Oh, Mbak Ike ngomong betul langsung dijempoli. Jadi buat siapapun kalian yang sudah X, karena kebanyakan ini adalah anak-anak yang kepingin balik. Ya non pasti ke PT, non pasti ke PT belajar, pasti. Belajarnya sampai 1 tahun Mbak Yamaha, Mbak Eva Teresa. Oke. X Hongkong minimal umur piro? Ya kalaunya paling kecil 21. Kalau atasnya ya kalau bisa ya jangan sampai 50 ya 48. Jadi ketika kalian sudah dapat majikan, nah majikan itu di mana tempatnya? Agent. Agent itu di mana? Banyak. Kalian di sosial media ada. Maklar lewat sosial media ada. Agent yang baru-baru ini yang lagi viral. Ya, wis rame sampai numpuk-numpuk nang kantore. Nah, agent yang nggak ada di sosial media juga banyak, gede-gede ada nomor teleponnya, di googling. Nah, ya agent-agent yang tidak berpromosi di sosial media itu karena jumlah majikannya sudah terlampau banyak. Database-nya dia kuat sehingga dia tidak membutuhkan promo. Jadi untuk mencari anak itu koncone ae kongkon ngedol. Finish 2000, intermediate break 1000. Kalau masuk ke saya nggak dapat. Wis, kalau kalian dieret-eret karo koncone, melo agentku lo iki. Nah, iku duit gawe koncone sampean. Nah, itu agent yang besar-besar, teman-teman. Saya nggak mau sebut ya. Bahaya soalnya. Nanti akan menimbulkan dampak. Ya, agent besar kalian artikan sendirilah bahasanya. Ya, agent besar itu wis nggak butuh dipromosiin, di opo wis nggak butuh karena dia jumlah majikannya sangat banyak. Yang menyedihkan, bukan yang menyedihkan, yang kita kadang-kadang apa namanya agak sedikit miss ya kan, selisih itu kan ketika agent itu sudah saking akeh majikane, jadi majikan antara majikan bagus dan majikan yang nggak bagus itu jambur, nyampur jadi satu. Nah itu karena Hongkong, agent Hongkong itu tidak berpikir ya majikan baik, nggak berpikir. Berpikirnya dia itu cuan. Wis, langsung aja aku ngomong garis keras. Semuanya cuan. Kalau kalian juga ngomong saya cuan, ya, saya juga cari cuan. Aku gak makso. Yang mau dibantu dengan saya saja. Aku jadi gini konsepnya. Kalau kita bikin konten, ya, membantu solusi buat kalian. Kemudian kita nggak punya kenalan agent, yang terjadi wis angger dilempar no, orang itu kan percaya sama kita, kita lemparin. Nah, ketika kita lemparin ke agentnya orang lain dan kita tidak memahami itu agent, kalian bermasalah. Kalau masalah, nama baik kita yang masalah. Saya konsen di situ ya teman-teman. Karena kemarin juga ada YouTuber top. Nah, YouTuber top merekomendasikan seseorang anak karena dia break di 18 bulan, ya, dikasihkan agent ya, atau dikasihkan satu agent, aku nggak tahu agentnya apa, ya, paspornya dari Indonesia dia pulang dikirim, nah terus visanya nggak turun,
nebus paspornya dimintain duit 1.500. Nah, coba ditelepon-telepon si YouTubernya nggak ngangkat atau bagaimana atau bilang ya bentar ya bentar. Hati-hati sekali. Ya, saya itu menjaga alon-alon menjaga ya kadang-kadang iso lo kepleset. Iso salah, iso keliru, iso kena. Punyaku juga sabun cuci piring, Mas. Agent cuci piring mesti termasuk masuk. John Moon hadir. Ya nggak usah disebut lah. Intinya kalian paham lah. Yang kalian di Hong Kong pasti paham. Dan itu memang sudah skema. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Walaupun itu sudah tidak boleh, walaupun itu dilarang. Tapi bisnis seperti itu masih terjadi, masih jalan. Wong jenenge duit sewu. Jenenge ilmu makelaran McLaren. Makelaran ini ya wis tetap dan Hong Kong masih seperti itu karena Indonesia pemerintah kita itu masih mewakilkan agen dalam berproses. Belum seperti Filipina. Filipina agen boleh, nggak agen juga boleh langsung ke pemerintahnya. Ya aku nggak ngerti apa perbedaannya, tapi menurut saya ya mungkin kebijakan itu beda-beda dan kita nggak perlu cari bedanya. Yang penting kitanya lebih pinter aja, harus pinter. Nah itu kalau kita persoalan agent ya teman-teman. Balik lagi ke hari libur ya, karena tema kita hari ini kan adalah hari libur. Ya hari libur itu kita isi dengan apa? Coba kalian perhatikan aja. Kalian perhatikan aja kiri kanan atas bawah atau teman-teman kalian. Lihat aja perilakunya pada saat libur. Bisnis cuan Mas Andrew. Ya, pieneh Mbak. Ya memang agent, semuanya masih di agent. Kalian dapat majikan-majikan sendiri pun harus dilewatkan ke agent. Nah kan seperti itu. Nggak bisa langsung sampai ngurusi terus dengan KJRI persyaratannya kontrak mandiri itu koyo apa modelnya. Majikan mesti mundur. Ya kan? Nah sedangkan KJRI di peraturan negara kita, negara tidak boleh berbisnis. Nah, terus piye meneh? Sistemnya kudu piye? Nah mumpung sekarang baru ganti presiden. Aku sih nggak pernah berekspektasi. Nggak pernah berharap. Intinya kalau kalian punya masalah, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana solusinya, seperti apa. Yang paling penting itu. Kalau jadi politik, wis ruwet. Mikir negara, jadi karyawan negara, barang ini burung karuan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu kalau kalau kita berproses ya teman-teman. Nah, sekarang kita balik lagi ke acara libur. Libur itu benar-benar yang ideal itu sebenarnya ke apa sih? Untuk apa sih? Bagaimana sih libur? Libur bagi teman-teman yang lagi beradaptasi dengan majikan itu hal yang paling penting. Itu sesuatu yang penting, merefresh. Tapi bagi kalian yang sudah menguasai keadaan di rumah majikan, nah libur ini diisi apa? Ini ada dua, teman-teman. Yang masih sibuk beradaptasi, libur itu sesuatu yang penting. Tetapi ketika kalian sudah menguasai situasi dan keadaan, libur ini harus dijadikan kesempatan. Kesempatan untuk apa? Ya sampean senengnya apa? Nek sampean cuman seneng-seneng tok, nongkrong-nongkrong tok, ya nggak apa-apa. Tapi ya itu yang akan kita dapetin. Nongkrong-nongkrong tok, nggak berprogres. Nanti giliran sudah pulang ke Indonesia, bingung. Marep nyapo. Karena benar-benar pada saat kalian libur dan fresh itu, otak pikiran kalian itu adalah saat-saat kalian sangat bahagia. Libur. Nah, kalau kalian sangat bahagia, kemudian kalian terlena dengan kebahagiaan itu, terlena dengan kesenangan itu, yang terjadi not grow up, kita tidak akan grow up level. Sebaliknya, ya kan? Wah, ada The Klutuk Band, Mbak Bro, Emon aja, udut-udut, gengnya udat-udut, pecinta tong orange. Ya, jadi kalau justru libur itu adalah saat-saat kalian itu merasa paling bahagia. Nah,
Pada saat tubuh kita itu merasa bahagia, pada saat tubuh kita itu sudah tidak diberikan beban, ya, saatnya di situ kita mencari apa yang menjadi kesenangan dan nanti bisa membuat kehidupan kita lebih baik di masa mendatang. Aku di sini menyimak Bas Sandro, oke. Lagu-lagu gimana? Nggak ada yang cocok kah? The Pluto. Aku libur 2 kali. Kursus bahasa. Upgrade Mas. Kalau ada seminar aku ya ikut. Mbak Ari Widianti. Oke. Ya. Dan sekali lagi gini. Ada yang juga. Ini nggak salah juga. Ada yang libur. Ikut les-les apa semuanya. Ya. Wis diisi tok. And then pada akhirnya setelah kita belajar bagaimana merealisasikannya. Nah, itu harusnya Bang Sandro sambil ngopi manstrap tuh. Jadi kadang kita yang mengikuti A, mengikuti B, mengikuti C, mengikuti D, ya tak hitung lagi ya. Ya, kita mengikuti itu semua. Tapi kita tidak ada actionnya. Hanya numpuk tok ilmu. Nggak dipakai, nggak diaplikasikan, nggak direalisasikan. Kita kursus bahasa, kita bisa bahasa. Lah bagaimana merealisasikan bahasa? Gawe konten karo bahasamu wis jelas sing mbok pelajari. Yakin. Jadi stepnya adalah, nah ada juga yang libur, pokoknya cuan, 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 bakulan part time. Persoalannya gini loh teman-teman, wis kalian kumpulin, kita ngomong nabung, 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 nabung. Mbak Purwanti Roles hadir luar biasa. Jadi nabung, 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 nabung. Dari dulu sampai sekarang nabung itu loh gak ada sugi. Nyimpen, 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 nyimpen enggak. Pemenang sekarang. Panggantek. Sekarang itu ya setelah belajar, Endien berkarya, menghasilkan something, menghasilkan sesuatu yang berprogres. Menyimak Mas Andro, siapa tahu majikan kasih libur tiap minggu, walau kemungkinan tipis. Nggak harus minggu, Mbak. Sekali lagi libur itu nggak harus minggu. Libur, ya kembali lagi. Kalau kalau saya ya, kalau saya dulu ya di awal-awal di 1 tahun pertama, 1 tahun kedua, 1 tahun ketiga di Hong Kong 2013, 14, 15. Ketika saya ada waktu longgar, saya itu keliling, saya itu melihat keadaan. Hong Kong ini apa sih? Karakternya kayak gimana sih? Area-area bisnis itu seperti apa sih? Saya menemukan ya, menemukan kayu manis, ngelihat kayu manis, ngelihat vanili, ya kan? Di toko-toko dan semuanya. Terus di Indonesia kan tak lihat. Vanili kan banyak kita bisa ketemukan. Kayu manis yang kotak-kotak itu kadang ada yang bentuknya serbuk. Itu ketika ngelihat produk tak lihat di mana distributornya. Terus tak foto jebret. Jadi aku tuh melihat itu. Terus aku lihat juga kadang-kadang di tokonya buah itu kan kardusan tuh teman-teman. Saya tuh pas keliling ya kan, kardusnya kan kayak pasti mau dibuang ke sampah kan. Nah, atau ditaruh. Dia sudah buahnya itu sudah ditaruhin di kotak, kemudian ditaruh di tempatnya. Ya. Terus tak lihat kardusnya, tak foto distributornya mana. Ternyata Hong Kong itu tempatnya distributor, bukan penghasil. Jadi dia hanya pemasar. Saya itu sampai kayak gitu loh teman-teman. Sorry to say ya aku ngomong. Saya itu sampai mikir sampai ke situ. Bungkusnya apokat gitu. Kayu kayu manis, vanili yang pernah saya lihat. Terus yang kedua areng, areng terus garam.
Kalau libur hanya 5 jam, kadang bingung mau jalan agak jauh waktunya takut gak nyukupi. Ini masih jadi PR kalau libur pingin sekali ada pengalaman. Ya, Mbak. Sampai aku ngomong sekali lagi ya, gak usah kalian pada bingung. Kalian review aja toko Indonesia itu loh jumlahnya naik 500 guys di setiap distrik. Kalau kalian mau bikin konten, minimalnya 500 konten lah kalian dapat. Kalau nggak mereview toko Indonesia, kalian bisa mereview toilet. Kalau nggak mereview toilet, mereview taman. Kalau nggak bisa mereview taman, mereview jalur bis. Kalau kalau nggak bisa mereview jalur bis, kalian mereview kota. Misalnya Kos WB. Episode hari ini kita bahas Kos WB. Melaku ae, pokoknya ujungnya Kos WB mentok endi, sampean cerita. Dan sampean ceritakan dari ujung ke ujung. Udah itu materi semua. Itu berprogres. Ya, aku bilang berprogres. Malam Mas Andro, sehat selalu. Ya, hari libur itu yang sering saya lihat bingung menyiapkan apa. Sekarang itu zamannya AI, Artificial Intelligence. Kalian belajar bagaimana bikin konten 30 hari dibikin selama 2 jam. Kalian belajar. Dan pada waktu hari Minggu, sisakan 1 atau 2 jam untuk mempelajari itu. Wes, sisanya dulino. Yang penting belajar dulu 2 jam, 1,5 2 jam, duduk misalnya tuku kopi, terus belajar, gimana praktekkan, belajar praktekkan 2 jam aja. Pasti ada progres. Serius teman-teman. Ini yang kadang-kadang menjadi, makanya saya ngomong di sini ke teman-teman, saya mencoba, ayo apa level up. Saya juga punya teman banyak, melok pelatihan ono, pelatihan fotografi, pelatihan masak, pelatihan make up, pelatihan opo, pelatihan KB DLOI. Bayar DLOI. Terus sing dipraktek nopo. Yang mau dijalani itu apa? Ilmu. Kalau orang Jawa, ngelmu kanti kelakon. Itu dilak ilmu, ngelmu kanti kelakon. Embuh kalimatnya bahasa Jawa aku dhewe ora paham. Tapi ilmu itu akan memberikan manfaat kalau kalian praktekkan. Hadir nyimak Mas Andro. Kalau kalian nggak praktekkan, saya aja loh ya. Saya aja punya ilmu, ya dibekali kemampuan iso ngomong, tak gawe ngomong. Dino tak gawe ngomong guys. Jadi ngomong. Karena ibuku dulu juga wis biyen, wae anjane wong ngakeh ngomong bedabrus. Ya sudah tak bikin. Sekarang tak buat ngomong. Buat teman-teman semua yang bu ngomongnya apa kemarin ada yang diajak ngomong kita bahas tentang apa namanya. Aku seneng ya kan hari Minggu kemarin ada yang datang Mbak Sami Yes. Jadi dia meminta negosiasi hak asuh. Ini Mas, aku Ani di Funlink. Terima kasih Mbak Ani, Mbak Ratnawati. Hari Senin ngajak ngopi. Pakai aku Senin besok nggak bisa Mbak. Mbak malam Kosandro Mbak Purwanti Roles yang selalu hadir di live Facebook saya. Jadi hari Minggu, sekali lagi hari Minggu itu memang kalau mau diisi belajar 2 jam, prakteknya sejam, apa sejam materi, wis blenek materi sejam, prakteknya sejam, wis marang sisane dulin. Mas bagi ilmuku ben legowo sama sifat majikan yang kadang bikin hati sakit. Oke, sorry ya, ini libur ada yang tanya bagaimana sifat legowo sama majikan karena bikin sakit hati.
Mbak Paijo keselak kulkas. Wow, hadir kembali akhirnya Mbak Paijo keselak kulkas. Sudah lama nggak pernah nongol. Jadi gini, sakit hati. Apa sih yang membuat kita itu merasa sakit hati? Yang membuat kita merasa sakit hati, ya kan, dan tidak terima itu karena egois dan idealisme. Sebagai manusia, kita itu kan seneng nek wong itu ngerti karepe awake dhewe. Iya ora? Tak takoni semua. Orang itu pasti seneng kalau orang lain itu bisa memahami kita, mengerti kita, paham mau kita itu kan pasti seneng. Lah persoalannya, seseorang itu ngerti karepe awake dhewe. Itu dari mana kalau nggak kita itu ngomong? Kalau untuk orang Hong Kong. Lah kalau majikan merasa sak penake dhewe, sak karepe dhewe, Mbak Mbak siapa ini? Mbak Ani, sampean harus berpikir, kita ke Hong Kong itu ngapain, Mbak? Kalau kita ke Hong Kong itu pinginnya seneng-seneng, pinginnya main-main, nah nggak usah pedulikan majikan. Tapi kalau kita itu bekerja dan yang bayari majikan, ya kan, dan kita ditempati majikan, automatically kita harus memahami dan beradaptasi. Lah, sekarang kalau kita seringnya merasa sakit hati, pertanyaan saya, loh apakah sampean itu nggak ngerti kelakuannya majikan, karakternya majikan, senengannya majikan opo, majikan paling suka dengan hal apa, majikan itu seneng nek dipiekno, sampean belajar dari itu, Mbak. Supaya majikan sampean nggak telati. Nek sampean ngerasa bahwa yo kowe kudu ngerti aku, hei bos, hei majikan. Wah, ya repot, Mbak. Jangankan kok dengan majikan, dengan temen aja. Kita egois kok, gak sakarepe dhewe misalnya koncoan karo sopo. Ya wis gak seneng tinggal ganti konco. Nenek majikan gak seneng ganti majikan. Ganti majikan prosesnya aturannya enek. Majikan itu juga manusia. Manusia punya hati. Manusia juga punya pikiran. Bacalah hatinya mereka. Bacalah pikirannya mereka. Agar kalian bisa dan mampu mengendalikan mereka. Mbak Ningsih Hidayat. Mbak Yena, selamat malam. Mbak Ani, bagaimana? Kalau sampean sakit hati, kemudian sampean pendem, dan sampean, artinya sampean belum bisa memahami karakter majikan. Belajar. Telat, enggak, Mbak. Mbak Ningsih Hidayat ini suwe, ora tahu muncul. Ada kesibukan maling kalau majikannya, tapi ya wis gak apa-apa. Slow aja. Nggak harus kok nonton saya. Nggak wajib, nggak harus, dan nggak mesti. Pokoknya selonggan. Nggih Mas, nyimak Mas. Nah, jadi selalu akan ada sisi lemah. Selalu akan ada sisi majikan itu punya hal yang dia suka, yang dia senengi, yang dia ingin diperlakukan, ya sudah. Cari itu secepatnya. Kalau sudah, kadang gini, perempuan itu lebih lebih begini. Aku wis gak suka sama kamu. Nah, ini baik kita ataupun orang lain. Tapi ada manusia yang punya karakter, aku tuh sudah nggak suka sama kamu. Itu namanya ilfil. Jadi kalau aku sudah nggak suka sama kamu, kamu mau ngapain aja, aku tetap nggak suka sama kamu. Itu namanya ilfil. Lah, pertanyaan saya, ketika orang itu ilfil sama kita, kenapa kok dia ngejeng kita? Kalau itu majikan. Kalau kita orang, misalnya, kan ada tuh
perempuan itu kalau ngelihat apa, ngelihat sesuatu ya aku mangkel, aku gak seneng. Kan ada tuh kayak gitu kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki, yo gak seneng, yo gak seneng, yo paling alih. Gak seneng, gak cocok, gegeran, jotos-jotosan, mari. Nek wedok kan enggak. Nah sekarang majikan sampean yang nggak terlatih laki-laki apa perempuan? Pastinya perempuan. Nah nek podo perempuan nih lah wis podo adu karep. Kowe kudu ngerti karepku, aku kudu ngerti karepmu. Boyo repot itu. Makanya butuh ilmu ngemong. Piye carane majikan itu iso dimong? Butuh kebesaran hati. Ya. Butuh dia itu tahu dan paham kita di sini bekerja sungguh-sungguh. Gitu. Egois dan idealis dan hanya mau orang lain mengerti kita itu yang bikin kita itu gampang membenci dan gampang sakit hati. Sensitif. Kalau menurut saya loh ya, saya juga bisa salah. Soalnya saya itu apa seneng sama perempuan itu ada yang tak kejar sampai 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya itu seneng sama perempuan, tak kejar sampai 3 tahun. Yo moh-moh temen, yo nolak aku. Nolaknya itu berapa kali? 7 kali, guys. Wong sabar, selamat, alhamdulillah. Oh, jenenge Facebooknya keren. Assalamualaikum Mas Andro wong ganteng seandainya semoga sehat selalu dan umur bahagia bersama keluarga. Terima kasih Mbak Nur Caila. Doanya selalu semoga doa yang sama kembali kesampaian berkali-kali lipat dan buat teman-teman semua. Jadi nyenengi perempuan itu saya lama-lama loh teman. Untuk untuk bisa agar mereka itu mencintai saya itu butuh waktunya itu nggak sebentar. Saya yang pertama kelas 3 SMP. Ya, kelas 3 SMP. Saya nyukai adik kelas 2 SMP. Saya ingat, ya, dia kelasnya 2A. Namanya kalau eh, Desi Fitrianti. Namanya Desi. Desi Fitrianti. Wah, salam hormat senior, Pak Guru. Ditonton, saya mau dicek ini. Ngerti apa enggak? Mbak Nokiki, Mbak Nida, kita harus pandai-pandai menempatkan diri. Hitung kita kerja sebagai AT, turunkan ego kita. Dan kita bisa kerasan dan sukses sampai finish, Mbak. Terima kasih, Mbak No NKI, memberikan support kepada Mbak Ina, Mbak Nida, Mbak Soko, Mbak Ina, Mbak Nida, wis yang di Wanting. Ini aku seneng, ya seneng, saling mensupport. Penontonku saling menyupport temennya yang butuh. Keren. Terima kasih Mbak No NKI dan semuanya yang mendoakan. Jadi saya itu ini sepenggal cerita ya kalau perempuan itu karakternya ya. Jadi mencintai perempuan dan seneng saya seneng nama Desi Fitrianti. Desi Fitrianita. Sampai ingat aku hari ini. Jadi ini kelas 3 SMP bayang aku sudah ngelihat seorang perempuan ya cantik sih enggak anak ini, tapi enggak tahu hatiku itu Desi Fitrianita. Betul. Kadang aku panggil Desi, kadang aku panggil Nita, tapi paling paling banyak aku panggil Nita. Ini aku terima kasih enggak Mbak masukannya. Insya Allah sedang banyak belajar. Oke. Nah, jadi ini aku cerita dalam dalam membuat wanita itu. Dan kalian kalau tahu, saya 7 kali nembak dia dari kelas 3 SMP sampai kelas 1 SMA dengan wanita ini.
Saya ngapeli ke rumahnya dan dia itu juga kalau diapeli juga oke. Tapi dia nggak mau, dia menolak. Artinya sebenarnya bukan bukan apa dan bagaimana, tapi dia ngelihat aja udah ilfeel gitu. Iya sih Rena ilfeel, tapi ya ilfeel gak benci-benci amat. Gila aku goblok loh itu waktu itu. Pas 3 SMP itu aku goblok bener. Aku seneng karo cewek. Dan tak tungguin dia pulang sekolah, jalan, terus naik sepeda, terus tak telepon pakai telepon koin, ya kan. Suatu ketika pas aku kuliah, tak samperin lagi, tak cari dia. Terakhir aku ketemu dia, datang ke rumahnya, dia sudah punya 2 anak. Dia di Bali, menikah sama suaminya. Dan suaminya rupanya ya gak ganteng, karo aku ya jauh bro, bro. Pas Mas Andro gemoy lagi perasaan kemarin-kemarin agak urusan gemoy lagi. Ya wanita itu begitu, ilfeel. Majikan di Hong Kong pun kalau saya amati, ya kan, apalagi yang nenek-nenek atau dadai-dadai, kemudian sama kalian itu ada yang karakternya ilfeel, tapi mereka butuh kan Bel Geddes. Nah ini loh yang harus kalian memahami psikologi majikan. Tapi pasti ada sisi di mana itu dia lagi seneng dipuji atau dia seneng aneh apa semuanya itu dia pasti. Dan satu lagi kan gak seneng perempuan kalau terlalu dikejar rasa emang jadi risih Mas No. Bernostalgia Mas Andro. Ya, ini kan pelajarannya Mbak E tadi. Kenapa kok sakit hati sama majikannya? Karena karena sekali lagi kita bahas perempuan. Perempuan itu sangat sekali bisa ilfeel. Mbak Cinta Merana, kelon Mas Andro. Lalalala. Saka Taiwan dirimu kelon karo bojomu di Taiwan. Jadi ilfeel. Makanya kan banyak laki-laki yang menggunakan strategi ya. Dikejar perempuannya gak kena-kena dirayu seset pokoknya begitu Leno Saidi langsung ditengi wis mari meteng wis habis itu dua anak ya kan terus dirabi baru dirabi karena biar sering gak disenengi ilfil habis itu dibuat. Nah itu loh Mbak Yuli di mana Mbak Yuli ngantuk bojoku udah di kamar udah standby nanti kalau jam 11 dia mesti bunyiin alarm untuk pray 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 pray. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke hari libur ya. Mbak Nida sudah cukup ya. Bahwa perempuan itu ada namanya ilfeel, ada namanya gilo, ada namanya jembek, ada namanya yang nggak suka ya. Sesama wanita kita harus bisa tahu dan memahami. B ya mene masa. Ya kita tidur cepat jam 11. Semoga Mbak Nida, Mbak N Nida 2921 dapat pencerahan ya. Pokoknya diteladani sambil apa dibaca bacaannya. Ilfil iki si piye to Mas? Kok gak mudeng aku lho. Cek ditakokno meneh cek bahas tentang ilfil. Ilfil itu gini, delok tok iku lho wis jembek. Nggih, terima kasih Mas. Ilfil itu kayak sensitif, gitu. Gak seneng muring-muringan, gak suka. Nah, itu ilfil. Ilfil itu pokoknya wis delok rupane wis males. Perempuan itu ada karakter begitunya. Ngerungokno jenenge ngene wis gak seneng ada. Itu namanya ilfil. Ya, nek majikan ya nek aku mikir gak mungkin ilfil. Wong dhek butuh ngejeng. Bisa jadi suaminya yang pingin bantuin istrinya tapi istrinya nggak suka. Ada perempuan lagi di dalam satu rumah selain dia.
Nah ya, salah satunya juga itu faktor wanita itu kan mau menjadi satu-satunya orang yang pokoknya aku, sing liyane gak enek. Nah itu kan juga ada perasaan wanita itu kan begitu teman-teman yang harus kita pahami. Begitu pula majikan Mbak Yunita Noviana, Mbak Novia Noviana. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke arah libur tadi. Terus libur yang bagaimana yang seharusnya? Sebenarnya libur itu tidak bagaimana-bagaimana. Tapi bagi saya, libur itu gunakanlah ya teman-teman untuk melakukan sesuatu muak gitu loh Mbak maksudnya. Mbak No NKI sampai mulai pinter menjelaskan. Dan kayak konten Mbak, ayo tak kasih konsepnya. Nanti sampai tinggal praktekin. Jadi apa namanya libur itu yang harus kita lakukan apa? Intinya itu begini loh teman-teman. Pada saat kalian libur, hasilkan sesuatu karya yang berprogres. Wah, ada Mas Cucuk Dwi Sujarwo, luar biasa Mas Bro. Mas Cucuk, luar biasa. Selamat malam dari apa kolam manten Jogoroto, aduh, bu jenenge Desa Kemanten, Sumber Manten, Mas Cucuk Dwi Sujarwo, Dwi Sujarwo ya, Kemanten, main bola dalam Mas Andrew, yes. Selamat malam Mas Andrew, Taipo hadir baru kerja, selesai kerja semangat, yes. Jadi begitu ya teman-teman, sumber penganten, oh, ya, sumber penganten. Kok wis mulai pikun ini ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi hari libur itu memang harus kita isi di mana kita harus melakukan sesuatu yang menghasilkan dan secara kontinu. Misalnya ngerajut yang ngerajut terus sampai pada level-level rajutannya seperti apa. Kemudian jahit, ya jahit terus sampai dijahitnya level di mana. Terus merias, dirias, rias ya, siapapun apapun harus dirias sampai jam terbangnya itu cukup. Dan kalau sekali lagi saya ngomong, Bruce Lee itu satu jurus dilakukan 1000 kali. Nah, coba terapkan teorinya Bruce Lee. Lakukan sesuatu yang sampean sukai selama 1000 kali, itu pasti nanti ada hasilnya. Pasti kelihatan hasilnya. 1000 kali. Jangan bayangin 1000-nya. Enggak, tapi bayangin aja. Saya ngelakuin ini untuk sesuatu hal. Misalnya kalau nulis. Ya nulis saya 1000. Sing seneng ngomong aja sampai ping 1000. Ngomongnya didadekno konten. Nah, koyok kontenku ini lebih dari 1000 kali. Kan ono hasilnya wis. Gaya real, ya real, gaya real sampai 1000 kali. Jajal. Saiki algoritma konten sosial media itu wis ndak bisa cuma 100-200 konten. Sekarang sudah lain. 1000. Lakukan sesuatu. 1 jam penuh mantau jenengan lewat live bosku. Wah, Mbak No NKI. 1 jam penuh mantau jenengan. Nah, kalau sampean sudah sering memantau saya terus, sudah saatnya sampean itu juga bisa membuat konten. Karena delok. Saya juga gitu loh teman-teman. Saya itu sebelum bikin ngomong materi kayak gini tuh aku tuh dengerin konten juga tentang pengembangan diri, dengerin konten juga bagaimana karakter manusia. Oh, yang paling sering juga itu aku dengerin konten ngaji filsafat. Jadi aku dengerin dulu sebelum tak keluarin. Aku harus memasukkan sesuatu dulu sebelum ini dikeluarkan. Karena kalau ini akan dikeluarkan dan ini tidak ada isinya, teman-teman, maka yang kita keluarkan itu yo apa sesuatu kesia-siaan. Nah, ini tadi aku nanya sama Buju, ngomong apa? Oh,
hari libur ngapain? Nah, dari hari libur itu ngapain kan melihat kebiasaan kalian kalau libur, melihat apa yang kalian lakukan kalau libur. Terus kenapa libur itu kok tidak diisi dengan sesuatu yang mempunyai progres, yang mempunyai hal, yang mempunyai tujuan, Mbak Fitri Nadia. Semoga aja menular bisa konten Mas. Loh, bisa Mbak Eva. Bisa banget. Kalau sampean sering nonton, setidaknya kalian punya pandangan, punya pemikiran. Kayak tadi, Mbak Nidat nanya bagaimana Legowo. Mbak No NKI langsung memberikan jawabannya. Mbak, kita tujuannya datang ke sini itu bekerja, ya kan? Begini, 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 begitu. Nah, langsung dijawab. Berarti kan ada sesuatu yang langsung bisa dianalisa oleh Mbak No NKI kepada Mbak Nida. Belajarnya langsung cepat. Set. Nah, itu salah satu bentuk praktek, teman-teman. Walaupun kalimat yang ditulis Mbak No NKI itu adalah pengulangan, harus kita berbesar hati, harus ego. Istiqomah kayak sampai nabut Mas Andro lah, wis. Nek wis abot ya. Serius loh teman-teman, aku juga itu belajar. Tapi karena dulu saya 7 tahun itu isinya cuman kerjanya presentasi, ngomong, ya wis terus tak lanjutin aja kemampuan itu. Dan sekarang saya belajar terus, Bu, sampai titik di mana. Dan mohon maaf sekali lagi, dari konten saya sudah ada perusahaan yang mengendorse, bahkan perusahaan yang sudah membayar saya, menggaji saya untuk membantu sosial medianya mereka. Loh, ya kan? Wis enek hasilnya. Begitu, Mas Cucu. Wis ndak usah dipikir. Wong nyemok omong apa ndak usah dipikir, lakukan terus 1000 kali. Nek belum 1000 itu belum kelihatan hasilnya. 1000 kali. Lakukan segala sesuatu itu berulang-ulang sampai 1000 kali. Wis, sampean pikirkan 1000 kali, men. Dulu berat, tapi sekarang udah 5.000 ya mengalir aja. Nah, jadi ngomong juga itu. Nah, begitu ya. Wah, Mbak Nikiku. Gimana Mbak Nikiku? Sudah aman dari situasi dan keadaan. Nah, hari libur benar-benar kalian harus hasilkan satu apa. Kalau kalian hasilkan satu konten, kalian misalnya make up ya, merias atau memek mas, suun mas, tak mulai. Iya dong. Cari referensi kan banyak, Mas Cucu. Sampean sukanya bahas apa? Bola, bola, bola. Senengannya sampean kan jagoan, jago bal. Bahas tentang bola, Susu juga jago. Cari referensi dan literasinya bola. Kalau aku fokusnya ke teman-teman, ke PMI, Pekerja Migran Indonesia, TKW Hong Kong. Saya fokus fokus di arah sana. Dan apapun yang akan saya bahas, saya berusaha untuk relate, berhubungan dengan teman-teman. Nggak tahu sampai kapan pokoknya. Karena itu yang ada di pandangan mata saya. Fokus, nggak tahu sampai sampai seperti apa bahasnya, sampai bagaimana. Terus kalau dibilang, semua orang kadang-kadang bilang ngefans. Ngefans sama artis ini, saya enggak. Saya ngefans sama kehidupannya para TKW. Tak sauri pisan. Sama satu persatu kehidupan kalian itu yang ingin saya pahami, ingin saya ketahui mulai dari cara berpikir dan kenapa kalian berangkat ke Hong Kong. Dan apakah setelah berangkat ke Hong Kong mendapatkan solusi apa yang kalian inginkan dan apa permasalahannya di Hong Kong sampai nanti menemukan satu titik atau sampai menemukan
hal yang dimana ada sebuah formula atau apal. Bahkan saya kembangkan untuk menjadi syair lagu tentang kehidupannya kalian. Ya mbuh kok dadine piye kaya apa seperti apa kita jalani aja. Intinya kalau istiqomah jirine Mas Cucuk tadi kon kudu istiqomah ya sudah saya istiqomah untuk melakukan ini terus. Kalau katanya Pak Faiz ngaji filsafat itu begini teman-teman. Kalau dulu kita sering bersedekah rutin misalnya 100 rupiah, giliran kita kaya bersedekahnya tetap 100 rupiah, itu jenenge bukan istiqomah. Jadi ini Pak Faiz mengistiqomai kebaikan itu begini. Jadi kebaikan itu harus kita istiqomai. Gimana? Lah kalau biyen itu kita gak duwe duit 100, lah saiki duwe duit wis bayarannya gede, sedekah ya enggak cuma 100, lebih. Itu mengistiqomai kebaikan. Ngaji filsafatnya Pak Faiz juga itu kalau saya perhatikan di 2011 atau 2010, 11 tahunan membahas tentang pemikiran-pemikiran orang, filsafat, Plato, Sokrates, pemikirannya eh, Sunan Bonang, pemikirannya Sunan Kalijogo, pemikirnya Muhammad Hatta, Buya Hamka. Jadi yang dibahas itu gaya berpikirnya para pembesar Bung Karno, Bung Hatta, ya kan? Mereka belajar kibar bendera putih Mas Sandro, OTW Indo. Oke ya sudah. Maktum, Mae sabar lan seleh Mas Sandro. Ya, Maktum monggo. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Kembali lagi bahwa hari Minggu kalian harus menghasilkan karya. Karya itu apa? Karya itu bisa hobi kalian. Pokoknya bisa apapun ya. Hasil sekarang saatnya membuat sesuatu yang nggak usah yang terlalu mewah. Pokoknya kalian buat sesuatu lah. Hari libur itu kalian buat sesuatu. Ya sudah Mbak Niki, silahkan. Disehatkan dulu di Indonesia. Nanti sudah cukup energinya. Saya gitu teman-teman. Mengistiqomai kebaikan. Waduh, abot guys, abot. Tapi ya sudah, kita harus belajar. Kita paksa diri kita untuk belajar terus. Dan yakin bahwa yang kita lakukan itu nantinya pasti ada nilai dan dampak. Yang itu yang kadang-kadang kita itu tidak apa ya, kita itu capek gitu, nggak kelihatan hasilnya. Ngelakuin ini aja nggak ada hasilnya kayak. Karena motivasi orang hari ini itu saya ngelakuin sesuatu ini harus kelihatan hasilnya baru aku lanjut. Nggak begitu konsepnya. Konsepnya nggak begitu. Konsepnya dunia nyata ini nggak begitu. Konsepnya dunia nyata ini adalah kalian memberi sesuatu. Lah apa yang bisa kalian beri kepada semesta? Apa yang bisa kalian berikan? Karya kalian, pemikiran kalian, aktivitas kalian, atau apapun. Jadi jangan take something, but not give something. Give something first. Berikan dulu pengetahuan kita, waktu kita, kepada sesama, boleh. Kepada alam, boleh. Kepada dunia sosial media, kita memberikan apa? Kalau kita memberikan gosip-gosip, kita memberikan ngerasani wong di apa namanya sosmed, terus kita apa celatu-celatuan, sindir-sindiran, ya wis jago gosip biang goprak. Tapi kalau kalian menghasilkan apa yang bisa dihasilkan hari ini banyak, ada konten, ada pemikiran, ada karya, ya, rias, rajut, fotografi,
ya kan? Banyak sekali. Main musik, belajar musik, main musik, menghasilkan lagu, banyak banget. Selamat malam Mbak Asti Hendra. Jadi seperti itu ya teman-teman. Hampir 1 jam mungkin. Udah berapa menit? Eh, kalau di jam saya 1 jam 9 menit di live saya. Udah bayangkan ngomong dengan kalian itu loh sampai 1 jam. Aku tuh kalau di Jarno ngomongin kok sampai jam 12. Maka dari itu buat teman-teman semuanya yang ada di Hong Kong, selamat malam Mas Sandro, madu nyimak apa madu telat nyimak nggak apa-apa, besok bisa ditonton lagi live-nya. Jadi seperti itu buat teman-teman semuanya, lakukan terus lakukan sesuatu itu berulang-ulang sampai 1000 kali. Nah, apa yang dilakukan? Yang kalian suka, yang kalian senengi, kalian konsep. Kalau kalian ngerasa nggak ngerti apa sih dilakoni, sampai peng sewu, teko nang omahku tak kandani. Wis ngantuk iki Mas, tapi lanjut. Ya, habis ini selesai, Mbak. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Penting sekali buat kalian untuk melakukan sesuatu yang memberikan hasil, yang ada hasilnya. Karya kalian yang ada hasilnya, dan lakukan ulang sampai 1000 kali. Yakin, hakul yakin saya, pasti saya yakin akan ada sesuatu yang terbuka. Ada sesuatu yang bisa kalian lihat dan kalian akan merasakan, oh alah inilah yang saya lakukan. Oh ternyata begini. Jadi jangan kalian itu berharap sesuatu yang terima saja. Tidak bisa. Dunia nggak begitu cara bekerja. Berikan dulu. Hasilkan dulu sesuatu dan lakukan secara terus-menerus. Sesuatu itu yang kalian yakini, yang kalian pahami, dan kita lihat hasilnya. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and selamat berlibur buat besok yang libur. Yang lembur silakan lembur, tapi ingat kata-kata saya, hasilkan sesuatu di saat kalian libur. Ya, hasilkan sesuatu di saat kalian libur. Jangan hanya ingin mendapatkan sesuatu saja, tapi hasilkan sesuatu. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.